Si anak ini tuh setiap subuh selalu bangun, terus kayak ada yang ngajak main gitu loh. Sosok itu diem kayak patung. Anjir, tolong. Kalau roh sahabat aku itu dikurung di belakang pabrik, di dalam. Halo semuanya, selamat datang kembali di Kisah Kamis Malam. Yo, what's up guys, balik lagi di channel Beban Keluarga. Masih bersama saya Zack di sini. Di Kisah Kamis Malam kali ini kita akan ngelanjutin Kisah Kamis Malam yang minggu lalu, 2 minggu lalu sih sebenarnya, yang sempat tertunda karena sekarang itu adalah part terakhirnya, part 5-nya. Dan kita pastikan ini part terakhir dari serial Tumbal di Salah Satu Pabrik di Kota Cimahi, agar kita langsung beranjak ke kisah-kisah selanjutnya yang sudah dikirimkan oleh teman-teman penonton setia Kisah Kamis Malam semua. Nggak bosan-bosannya saya juga ingin ngingetin ke teman-teman semua yang punya cerita horor dan ingin share cerita horornya di Kisah Kamis Malam, bisa langsung kirimkan aja cerita kalian ke alamat email kisahkamismalambk@gmail.com. Nanti ceritanya akan kita bacain guys. Oke, sebelum masuk ke lanjutan ceritanya, buat teman-teman yang belum nonton part 4, 3, atau 2, atau 1-nya, mungkin bisa ditonton dulu aja agar bisa relate ke part terakhir ini, part 5-nya guys. Oke, mungkin kita langsung masuk ke ceritanya. Setelah kejadian itu, aku syok banget kan ya. Bulan depannya aku pulang ke Cimahi tuh, dan ngelayat ke kuburan sahabat aku. Sedih banget guys. Nggak nyangka banget ini bisa kejadian sama sahabat aku. Aku nangis seharian di kuburan sahabat aku, sampai dicariin sama orang tua. Berat banget rasanya, kayak ngerasa bersalah gitu. Harusnya aku bisa bantuin dia. Harusnya aku ketemu dia. Mungkin kalau aku ketemu dia, gak akan kejadian kayak gini. Tapi perlahan-lahan aku mulai bisa mengikhlaskan dia. Duh, maaf panjang banget ya ceritanya. Iya teh, gak apa-apa panjang, tapi ini cerita seru banget, jadi gak apa-apa deh. Pokoknya singkat cerita, setelah bertahun-tahun berlalu, setelah kejadian itu, gak ada kejadian apa-apa lagi. Sampai aku nikah, punya anak, gak ada kejadian apapun. Dan sampai di tahun 2019. Anjir, 2019 berarti beres kejadian itu tuh berapa tahun guys? Kejadiannya berapa sih? 2007, 2009. Udah hampir 10 tahun anjir. 10 tahun, 11 tahun berlalu. Saat itu anak aku yang kedua baru berumur 1,5 tahun. Kan mitosnya kalau anak segede itu masih bisa lihat makhluk-makhluk gitu kan. Nah, si anak ini tuh setiap subuh selalu bangun, terus kayak ada yang ngajak main gitu loh. Pokoknya setiap subuh jam 3-an dia udah gak ada di kasur. Anehnya, setiap aku bangun dia tuh nangis. Jadi bukan aku bangun karena denger dia nangis, tapi tiap aku kebangun pasti dia nangis. Oh, iya, ngerti. Jadi si anaknya tuh baru nangis ketika si Teteh Ratini tuh
bangun gitu. Sebelum si tetehnya bangun mah ya si anak itu teh main-main we gitu, kayak ada yang ngajak main gitu. Sampai suatu kali aku kebangun. Cuman gak langsung nyamperin dia. Aku pura-pura tidur sambil ngintip ke arah pintu. Anjir. Merinding gue bangsat deh. Sorry guys. Itu bener, anak aku lagi main. Anak aku kayak ada yang ngajak main gitu loh. Sama ada sosok putih kayak kuntilanak gitu ih. Pas aku ngintip lagi, sosok, ya anjir merinding coy, sorry. Nah, padahal kita sudah sering melakukan kisah Kamis malam, tapi selalu merinding guys, kenapa ya? Pas aku ngintip lagi, sosok itu melotot ke arah aku. Sosok itu diem kayak patung. Anjir, tolong. Anjing feeling bad. Guys, baru juga mulai guys, ini teh guys. Ratih, ingat sama aku. Tiba-tiba sosok itu bilang gitu. Sambil merem, aku mikir itu siapa anjir? Kok dia nanya kayak gitu? Karena aku takut, aku cuman bisa merem. Aku beraniin buka mata lagi. Tapi pas aku buka mata, sosok itu udah gak ada. Cuman ada anak aku lagi nangis, kayak malam-malam biasa. Oh, nangis kayak malam-malam seperti biasa. Aku cuman bisa diem, gak langsung gendong anak aku. Anjir, setelah sekian lama gak ngalamin kejadian kayak gitu, tiba-tiba aja ngalamin lagi. Ada apa ini? Cuman aku waktu itu gak mau bilang ke siapa-siapa. Even ke suami aku juga gak mau. Udah, pokoknya itu cuman halusinasi. Aku tanemin di pikiran aku kayak gitu. Berminggu-minggu setelah kejadian itu, tiba-tiba aku mimpi. Aku mimpi lagi camping gitu sama suami dan anak-anak aku. Seru pokoknya. Sampai malam-malam kita tidur. Nah, di mimpi itu tiba-tiba aku kebangun. Pas bangun itu, aku gak ada di dalam tenda. Aku ada di luar. Dan gak ada siapa-siapa. Aku panggil-panggil anak aku sama suami, tapi gak ada yang nyaut. Itu aku bener-bener di tengah hutan. Gelap. Gelap banget. Dingin. Aku lari-lari nyari suami dan anak-anak aku. Sampai aku jatuh gitu. Pas aku jatuh, aku lihat ke depan aku. Ada pohon gede banget. Cuman kayak familiar ini pohon. Aku mandangin pohon itu sambil nginget-nginget. Aku pernah kesini. Aku yakin aku pernah kesini. Tapi kapan? Kok aku tahu pohon ini? Cuman aku gak bisa nginget saat itu. Tiba-tiba, Ratih! Ada yang manggil nama aku. Aku langsung lihat ke arah suara itu. Ratih! Suara itu ada lagi. Di mana? Aku nggak nemu sosok apa-apa. Pas aku lihat ke atas pohon, Ratih! Suara yang manggil aku tiba-tiba jadi ngebas gitu loh. Pas aku lihat ke atas, aku lihat itu sahabat aku. Lagi diikat gitu di atas pohon. Ratih, lompat Ratih, lompat. Aku cuman bisa nangis. Aku gak mau lari. Aku mau nolongin dia.
Pas aku ngedeket, tiba-tiba ada sosok kayak ular gitu. Lagi-lagi sosok yang familiar. Aku pernah lihat sosok ini. Tiba-tiba ingatan aku balik lagi ke rekaman bertahun-tahun lalu. Iya, aku ingat tempat ini. Tempat yang ada di mimpi aku sama sahabat aku. Oh iya anjir, yang waktu itu mereka mimpi sama Antea gini kan guys. Di part 2 gak tahu di part 3. Tiba-tiba sosok kayak ular itu nyerang aku. Dan saat itu juga aku kebangun dari tidur aku. Aku gak cerita ini ke siapa-siapa. Pokoknya aku gak mau cerita. Aku gak mau hidup kayak dulu lagi. Hidup penuh mistis. Oh iya sih, berarti saat di tahun 2019 teh sih kehidupan Teteh Rati teh udah tenang, aman, tentram, damai, bahagia. Tapi tiba-tiba kedatangan lagi sosok-sosok kayak gini nih guys. Pasti bete sih. Cuman setelah itu aku sering mimpiin sahabat aku. Yang paling sering itu aku suka mimpiin dia lagi dikurung di dalam kayak ruangan besi gitu, di dalam pabrik. Karena stres terus-terusan mimpiin dia, akhirnya aku ceritalah ke suami. Terus cerita ke mama aku. Akhirnya aku sama mama beraniin diri ke rumah almarhumah sahabat aku dan cerita ke mamahnya dan saudara-saudaranya. Ternyata yang dimimpiin bukan aku doang. Saudara-saudaranya juga ada yang dimimpiin. Dan mimpinya percis kayak aku ceritanya. Akhirnya setelah itu kita sepakat untuk manggil salah satu ulama gitu. Cuman bukan yang di daerah Cimahi kayak waktu itu, tapi dari salah satu daerah deh pokoknya. Dan tahu nggak kata ulama itu apa? Ulama itu bilang kalau roh sahabat aku itu dikurung di belakang pabrik, di dalam gardu gitu. Anjir serem banget cok. Ulama itu bilang kalau roh sahabat aku itu dikurung di belakang pabrik, di dalam gardu gitu. Gila nggak? Berarti bener sahabat aku ditumbalin. Pokoknya itu berhari-hari ritualnya. Sampai akhirnya gak tahu deh, keluarganya sama warga setempat ngobrol sama pihak pabrik mau kayak ritual gitu. Akhirnya diizinin. Tentu aja mungkin dengan syarat-syarat tertentu. Aku gak ikut. Aku takut aku jadi kena dampaknya. Cuman dari cerita yang ikut ke sana, katanya yang bisa lihat kayak gitu mungkin maksudnya guys. Katanya yang bisa itu saat di sana banyak banget arwah yang dikurung di sana. Sampai puluhan katanya. Dan bener aja ada arwah sahabat aku di sana. Entah gimana, pokoknya si arwahnya itu dibebasin katanya. Jadi setelah dibebasin itu, sekarang arwahnya tuh jadi tenang gitu. Dan bener aja, setelah ritual itu aku udah gak pernah dimimpi-mimpiin lagi sama si sahabat aku itu. Ya semoga aja dia udah tenang di alam sana. Ya guys, ternyata begitulah akhir dari cerita dari serial tumbal di salah satu pabrik di kota Cimahi. Tragis, tapi si Teteh Ratihnya juga udah ikhlas mungkin sekarang ya. Udah sekitar 2022 12 tahun, udah hampir 15 tahun kejadiannya.
Gila seru sih. Tapi buat kalian emang harus nonton dari part 1 gitu. Kalau emang cuma nonton dari part 2, part 3, part 4, nantinya nggak dapet si background story-nya kenapa kejadian-kejadian ini tuh gitu. Cuman emang di cerita si Teteh Rati ini tuh banyak yang nggak diceritain juga gitu, karena mungkin terlalu panjang kalau diceritain ya. Karena mungkin kalau kata aku mah gak mungkin gitu dari 2009 atau 2007 sampai ke 2019 itu gak pernah ada kejadian-kejadian apa gitu. Pastinya ada sih kalau kata aku mah. Cuman ya sama si Teteh Rati di skip lah, mungkin gak terlalu penting juga atau terlalu sensitif juga mungkin kalau diceritain di sini. Nah, yang jadi pertanyaannya itu kan dari part 1 sampai part 5 tuh selalu ada sosok si nenek sama si ibu-ibu, masih inget gak dua sosok itu? Nah, kira-kira anjing. Nah, kira-kira nasib kedua arwah si nenek sama si ibu itu dibebasin juga atau enggak ya? Karena kalau dari keterangan si Teteh Rati ini tuh yang dibebasin tuh ya cuman si arwah si sahabatnya itu. Bisa jadi. Iya sih, bisa jadi sih cuman si sahabatnya doang. Karena mungkin yang lainnya mah gak ada sangkut pautnya juga. Dan mereka juga kan ngobrol dulu sama pihak pabrik. Nah, di situ gak tahu kita si pihak pabrik sama si pihak ulama itu sama si pihak masyarakatnya tuh ngomongin apa gitu. Perjanjian, apakah perjanjian atau apa? Kita nggak tahu. Mungkin gimana menurut kalian, bisa tulis di kolom komentar. Thank you pokoknya mah untuk Teteh Rati yang udah ngirimin cerita ini. Seru banget ceritanya. Meskipun 5 part, gila kita harus bikin 5 video buat cerita ini. Tapi emang seru banget. Mungkin segitu aja kisah Kamis Malam kali ini. Dan ini juga menutup serial Tumbal di Salah Satu Pabrik di Kota Cimahi. Akhirnya selesai juga. Buat teman-teman yang mau share juga cerita horornya dan mau kita bacakan di Kisah Kamis Malam, bisa langsung kirimkan aja cerita kalian dalam bentuk teks, audio maupun video ke alamat email kisahkamismalambk@gmail.com. Nanti ceritanya akan kita bacain guys. Sampai jumpa di Kisah Kamis Malam selanjutnya. Tetap rebahan dan tetap jadi beban keluarga.